Kenapa Kimberly minta 5.000 rupiah per bulan? Ya karena mungkin tahu selama ini suaminya pelit gitu loh. Ya ampun. Hola netizen yang tercinta. Keputusan Kimberly Ryder menggugat cerai Edward Akbar sontak menarik perhatian netizen yang budiman. Pasalnya, rumah tangga pasangan yang sudah berjalan hampir 6 tahun itu terbilang harmonis dan jauh dari kabar miring. Kisruh perpisahan Kimberly Ryder dan Edward Akbar semakin memanas lantaran aksi saling sindir hingga pembelaan dari masing-masing pihak. Yang paling menggegerkan adalah dugaan penggelapan mobil yang dilakukan oleh Edward Akbar. Alhasil, netizen yang berbakti penasaran dan mulai menguliti kehidupan rumah tangga Kimberly Ryder dan Edward Akbar. Dari beberapa unggahan di media sosial Edward Akbar, netizen yang budiman menyoroti kesederhanaan keluarganya justru mengarahkan sebagai tanda-tanda Edward Akbar sebagai cowok red flag. Ketimbang melihat sifat kesederhanaan yang Edward Akbar ajarkan kepada istri dan anak-anaknya, netizen yang berbakti menilainya sebagai sifat pelit. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nih satu lagi ya, laki model pulu-pulu ya, yang aslinya tekre ya, tapi berdalih pengen ngajak istrinya hidup sederhana. Dan ya ampun ya, kalau orang mah udah dikasih muka biasa kayak gitu, walau lu aktor juga gue nggak pernah tahu sih lu itu aktor apaan gitu, bisa nikahin artis secantik ya Kimberly Ryder, terus Kimberly Ryder mau diajak susah, lu memperlakukan dia gitu seenak udah lu ya, dengan dalih-dalih mengajarkan hidup sederhana, padahal aslinya memang bilang aja lu tekre alias kismin ya, dan juga pelit ya, ternyata 11-12 sama si Ari Wibowo ya. Tapi ini lebih parah sih gitu, sampai anak-anaknya Kimberly harus naik angkot. Dan gue lihat di video yang lewat ya 2 hari lalu itu, Kimberly Ryder tidur di kasur yang ngampar gitu, kasur yang sederhana banget ya buat ukuran artis. Aduh, bener-bener nih aktor gak jelas ya, model tampang pulu-pulu ya, badan krempeng gitu, bisa ya sekejam itu sama istrinya gitu ya. Dan akhirnya mungkin Kimberly Ryder nggak tahan ya, akhirnya ya udah gitu menggugat cerai ya, karena ya siapa juga yang mau diajak hidup susah begitu. Gue aja yang orang biasa kagak mau ya, apalagi artis kayak Kimberly Ryder ya, dia udah mau nerima keadaan ya, istilahnya udah mau hidup susah gitu, tapi masih diperlakukan mungkin ya dengan gak baik gitu oleh si Edward Akbar ini, si aktor seleb skuter ya, selebritis kurang terkenal, tampang pulu-pulu kayak gini gitu ya. Ya ampun, pelit sama hemat itu beda coy. Kalau lu itu Edward termasuknya cowok pelit ya, bukan cowok hemat. Edward Akbar ya, suaminya Kimberly Ryder itu kan ini apa kan digugat cerai itu ya, digugat cerai, terus dia itu cerita, terus dia itu memposting kalau dia itu mengajarkan hidup sederhana untuk keluarganya Kimberly dan anak-anaknya. Ya menurut aku nggak apa-apa, itu sah-sah aja, tapi yo ngasih uang anaknya itu 5.000, nggak tahu ngasih apa gitu, terus anaknya diajarin naik angkot, nggak apa-apa juga, itu nggak ada yang salah. Tapi menurut aku apa yang dilakukan dia itu bukan bentuk kesederhanaan, itu dia itu pelit ya, dia itu pelit gitu. Terus melahirkan di bidan, nggak apa-apa sebenarnya melahirkan di bidan selama kondisinya oke, nggak ada masalah, di bidan pun nggak ada masalah. Tapi mungkin menurut orang-orang sekelas Kimberly gitu loh, melahirkan di bidan itu juga sesuatu hal yang mungkin ya agak-agak aneh, agak-agak janggal gitu loh. Terus kalau ngelihat itu ya kondisi di rumahnya gitu ya, di rumahnya itu ya ada lemari apa plastik gitu loh yang apa dulu aku pernah pakai kayak gitu rek, terus yang warna-warni itu, terus kemudian tidurnya itu kalau nggak salah di apa kasurnya itu di bawah kalau nggak salah, terus itu ada Kimberly, ada anak-anaknya. Ya sebenarnya nggak apa-apa kalau itu dilakukan orang-orang yang biasa gitu, nggak apa-apa. Tapi seorang Kimberly Ryder gitu ya, artis gitu, hidupnya seperti itu ya aneh mungkin menurut orang-orang. Makanya
Kimberly Rider itu tidak ingin mempersulit proses perceraian supaya cepet cerai gitu. Jadi hanya menuntut nafkah per bulan kalau nggak salah Rp5.000. Ya mungkin kali ya, kalau dia menuntut yang macam-macam nanti takut akan jadi panjang urusan perceraiannya dan nggak cerai-cerai. Mintanya 5.000 aja. Yang penting itu sudah memenuhi syarat untuk permintaan harta ragono gini. Kenapa Kimberly minta Rp5.000 per bulan? Ya karena mungkin tahu selama ini suaminya pelit gitu loh. Ya ampun, banyak cewek-cewek yang biasa-biasa aja gitu ya, yang biasa-biasa aja. Tapi itu diratukan sama suaminya loh, dikasih ini, dibeliin ini itu, barang-barang gitu. Apalagi itu artis gitu. Kan kalau menurut aku nggak ada salahnya loh ya, memuliakan istri. Itu kan pahalanya besar. Apalagi Edward itu kan muslim, dia tahu kok hukumnya memberi nafkah, membahagiakan istri dan anak-anak dan keluarganya itu seperti apa. Menurut aku sih itu alasannya dia aja ya. Kalau dia mengajarkan kesederhanaan karena dulu katanya dia naik sepeda atau apa, zaman dulu, zaman aku juga ya dulu ya naik sepeda ontel itu, naik angkot nggak apa-apa. Tapi kalau zaman anakku itu sesekali boleh itu melatih untuk kesederhanaan. Tapi juga nggak terus-terusan. Kalau menurut aku ya Edward Akbar itu pelit, jangan drama melatih kesederhanaan untuk anak-anaknya. Enggak ya, kalau kamu melatih kesederhanaan itu nggak mungkin Kimberly menuntut uang nafkah itu sebesar 5.000, nggak mungkin. Kalau tahu Edward Akbar itu nggak pelit, makanya dia minta cuma 5.000 karena tahu Edward Akbar itu pelit. Sampai Kimberly Rider itu bilang loh, nanti kalau ada apa-apa dengan anak-anakku, apalah ada yang urgent gitu, masa harus nunggu angkot atau bajai? Kan berarti memang bukan melatih kesabaran atau melatih kesederhanaan. Ya memang dasarnya pelit aja itu. Jadi kalau menurut aku sudah tepat Kimberly itu menuntut atau menggugat cerai Edward Akbar ya. Ya karena tahu suaminya itu Edward Akbar itu pelit gitu. Berita ini banyak maknanya yang mungkin nggak bisa kita pandang hanya sekilas ya, yaitu dalam gugatan Kimberly Rider dia hanya meminta nafkah 5.000 per bulan ya. Kalau sekilas ya, apalagi sorry to say untuk orang-orang yang belum tahu gitu ya, sekilas yang ngapain 5.000 per bulan. Tapi sebetulnya gini, bahwa jadi dalam agama Islam itu apabila ada yang bercerai, ya apabila bercerai gitu ya, bahwa suami itu wajib menafkahi tetap wajib menafkahi mantan istrinya gitu ya. Nah di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat hanya selama masa iddahnya aja. Buat lo yang nggak tahu masa idah itu jadi 1 kali masa idah itu adalah 3 kali menstruasi ya bagi seorang wanita. Ya di situ selama masa idah itu memang wanita haram untuk menikah lagi. Nah selama masa idahnya itu semua sepakat bahwa selama masa idah itu suami wajib menafkahi istri meskipun sudah bercerai, tetap wajib menafkahi ya. Nah setelah masa idah ada yang berpendapat masih tetap harus menafkahi selama mantan istrinya belum menikah. Ada juga yang berpendapat sudah tidak wajib lagi, tapi ke anak tetap wajib selamanya gitu ya. Nah, jadi dalam hal itu Kimberly itu hanya menuntut kewajiban atau haknya sebagai seorang istri dari kewajiban mantan suaminya, yaitu menafkahinya. Hanya sekedar formalitas dalam tanda kutip untuk menafkahinya saja, berapapun harganya. Artinya sebetulnya Kimberly itu tidak menuntut apa-apa dari perceraiannya, tidak menuntut menafkahi sekalipun, tetapi karena dalam aturan Islam itu tetap harus dijalankan, maka hanya dimintalah Rp5.000 saja per bulannya gitu, agar tidak memberatkan dan agar katakanlah tidak diperpanjang gitu. Di sisi lain gue salutnya artinya saking mengertinya gitu ya, mengertinya bagaimana dalam hal ini berlaku hukum Islamnya gitu ya di dalam perceraian seperti ini. Dalam hal ini ya, gue melihatnya dari yang sedang berlangsung dalam hal ini, hukum Islamnya itu berjalan gitu ya. Nggak banyak orang yang memahami hal ini gitu ya. Bahkan mungkin kalau yang biasa-biasa aja bilang ya ngapain 5.000, mending jangan gitu. Enggak, sebenarnya ini bukan karena 5.000-nya, tapi karena agar gugurnya kewajiban dari Edward Akbar dan karena diminta sang istri hanya 5.000. Ya kalau dalam kenyataannya ya masa iya sih 5.000 kan gitu. Tapi minimal kalau Kimberly hanya ingin diberi nafkah 5.000 saja untuk terpenuhi haknya, untuk tergugurkan kewajibannya Edward Akbar, gitu aja sih sebetulnya. Dan
Ya biasa perceraian selalu jadi topik panas, bukan topik hangat lagi. Namun gue selalu mengimbau, nggak semua kok pernikahan itu seperti ini, nggak semua kok pernikahan itu selalu diikuti dengan perceraian gitu. Banyak yang nggak terblow up, yang nikahnya itu sampai seumur hidup, banyak banget. Bahkan sebetulnya jauh lebih banyak yang nggak bercerai, jauh lebih banyak yang bisa bertahan seumur hidup. Hanya ya katakanlah kalau untuk kebutuhan, untuk kebutuhan media kan, apa kira-kira hal yang bakal ramai ditonton gitu kan, ya tentang perceraian, salah satu yang paling hangat gitu. Meskipun efeknya negatifnya banyak banget. Nah di sini Mas, maka ya gue pengen mengambil bijaknya aja kepada kalian semua, apalagi yang saat ini ya banyak banget bahasan tentang banyak yang takut menikah. Ya jangan takut lah, menikah itu sama dengan hidup kok. Takut nikah berarti takut hidup juga gitu kan. Artinya nikah itu benar-benar kehidupan yang gak bisa kita dikte, gak bisa kita prediksi dari A sampai Z-nya. Sama kayak kehidupan nyata, bahkan real kehidupan nyata itu adalah pernikahan, gue bilang kayak gitu.